Dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Salam, selamat pagi kepada jemaat-jemaat Tuhan. Puji Tuhan karena ada masa dan kesempatan yang baik sekali lagi untuk kita datang menghadap hadirat Tuhan pada pagi hari ini. Jadi sebelum kita mulakan ibadah kita, mari kita berdoa bersama-sama menyerahkan ibadah kita di dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan yang memimpin ibadah kita permulaan hingga selesainya. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Bapa kami yang di surga, Bapa yang baik, yang sangat baik, sungguh baik, yang sangat mengasihi kami. Terima kasih karena pimpinan dan anugerah Tuhan yang begitu baik dalam kehidupan kami Bapa. Tuhan, pada pagi hari ini kami datang menghadap Engkau dengan hati yang penuh syukur karena kami tahu betapa baiknya Tuhan dalam kehidupan kami. Berkati ibadah kami pada pagi hari ini ya Tuhan, berkati yang memimpin pujian, berkati yang pastor yang membawa kami dalam firman-Mu juga Tuhan Yesus. Berkati setiap anak-anak Tuhan yang saat ini di mana juga mereka berada, yang menonton ibadah ini berjalan. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya. Terpujilah nama-Mu Bapa. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Every praise, I got to thank Him. Every praise, He's been so good. Every praise, He's been so kind. Every praise.
Selamat pagi, selamat beribadah untuk semua jemaat pada pagi hari ini. Kita akan bermula untuk berdoa dulu sebelum kita mendengar firman Tuhan. Mari kita berdoa saat pimpin kita dalam doa. Tuhan Bapa Surgawi, Bapa yang kami kenal dalam Tuhan Yesus Kristus, pagi ini Tuhan kami memulakan syukur kami kepada Tuhan atas penyertaan dan pertolongan Tuhan bagi setiap pribadi jemaat-Mu pada pagi hari ini. Sebelum kami mendengar firman-Mu, Tuhan kami mohon Engkau menyertai kami, buka telinga kami, buka mata kami, buka hati kami untuk mendengar firman-Mu. Baik hamba-Mu yang menyampaikan firman pada pagi hari ini, Tuhan Engkau pakai dengan sederhana, supaya firman-Mu dapat disampaikan untuk kami nikmati, dapat kami rasakan dalam hidup kami dan merasai kuasa Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, sekali lagi Tuhan Yesus, kami serahkan masa ini ke dalam tangan-Mu. Pimpin kami dari permulaan hingga ke akhirnya. Sekiranya ada kuasa kegelapan yang ingin mengganggu kami, kami patah hancurkan dalam nama Yesus. Biar penyampaian firman-Mu akan diterima dengan baik dan sempurna. Terima kasih Bapa, di dalam dan atas nama Yesus, Tuhan sebagai Juru Selamat. Amin. Oke, selamat pagi semua dan selamat beribadah untuk semua. Dan begitu juga pada hari ini kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan telah menyertai kita sepanjang minggu sehingga ke hari ini. Saya akan membawa kita untuk merenungkan satu topik ataupun satu tema yang saya susunkan, ialah memakai garam dalam Alkitab. Karena dalam beberapa waktu ini kita akan lihat bahwa penyalaan guna garam di dalam kalangan beberapa gereja denominasi kita ada perbedaan. Itu sebabnya pada pagi hari ini saya akan membawa kita melihat kepada beberapa teks firman Tuhan untuk sebagai garis panduan kita. Mari kita lihat tema kita ialah pemakaian garam dalam Alkitab. Terdapat di dalam Markus pasal yang ke-9 ayat yang ke-42 hingga ke ayat yang ke-50. Saya akan membacakannya. Ayat yang ke-42, barang siapa menyesatkan salah dari anak-anak kecil yang percaya ini, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikat pada lehernya lalu ia dibuang ke dalam laut. Ayat yang ke-43, dan jika tanganmu menyesatkan engkau, panggallah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan tangan kodok daripada dengan utuh kedua tanganmu dibuang ke dalam neraka, ke dalam api yang tak terpadam. Ayat yang ke-44, di tempat itu ularnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. Ayat yang ke-45, dan jika kakimu menyesatkan engkau, panggallah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan timpang daripada dengan tubuh dua kakimu dicampakkan ke dalam neraka. Ayat yang ke-46, di tempat itu ularnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. Ayat yang 47, dan jika matamu menyesatkan engkau, cungkilah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam kerajaan Allah dengan bermata satu daripada dengan bermata dua dicampak ke dalam neraka. Ayat yang ke-48, di mana ular-ular bangkai tidak mati dan api tidak padam. Ayat 49, karena setiap orang akan digarami dengan api. Ayat yang terakhir, garam memang baik, tetapi jika garam menjadi hambar, dengan apakah kamu mengasingkannya?
Hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam dirimu dan selalu hidup berdamai yang seorang dengan yang lain. Mari kita akan lihat kegunaan garam dalam kehidupan seharian manusia. Apakah fungsi dan kegunaan dalam kehidupan seharian? Kita lihat bahwa setiap hari kita akan pakai guna garam. Garam menambahkan perasa dalam pemakanan kita. Dan yang contohnya secubit garam akan menambah perasa kepada makanan, dan begitu juga kesan kepada benda lain walaupun dalam jumlah yang sedikit. Garam ditabur di rak untuk menghalau semut. Garam ditabur di sekeliling rumah pembinaan rumah yang baru untuk mencegahkan semut. Garam juga digunakan untuk membersihkan teko kopi yang warna pudar. Dan musim sejuk kita dapat menggunakan garam supaya tidak terbeku di luar. Dan kita akan lihat juga garam, fungsi garam adalah boleh ditabur untuk membunuh rumpai. Garam digunakan dalam bidang perubatan. Berkumur dengan air garam suam untuk mengelakkan sakit tekak. Dan air garam juga dapat membersihkan mulut dan membuat nafas kita lebih segar. Gatal dapat dikurangkan dengan menggunakan air suam garam. Kita akan lihat juga bahwa pada pagi hari ini garam untuk mengekalkan kesegaran makanan, buah-buahan dan sayur seperti apel, pea dan kentang akan kekal warnanya dimasuk ke dalam air garam yang sejuk. Dan juga kita lihat salad akan tahan ramuk sekiranya dibubuh garam sebelum dihidangkan. Menjadi topik kita pada pagi hari ini, kita akan lihat yang pertama, makna garam di dalam Alkitab. Kita akan lihat di sini bahwa berupa-rupa bahan pokok kehidupan manusia yang telah digunakan sejak zaman kuno untuk berbagai tujuan dan secara spiritual. Kita akan lihat di sini bahwa di zaman kuno itu kita akan lihat kegunaan garam itu meluasa, dan mereka menggunakannya secara bertujuan untuk keagamaan ataupun spiritual. Garam memiliki peran yang menarik dalam kebudayaan sebagai bumbu, bahan pengawet, dipakai dalam upacara korban sajian, dan juga sebagai alat tukar. Orang Ibrani dalam perjanjian lama dan yang baru juga digunakan. Mari kita lihat di sini bahwa peranan garam di dalam perjanjian baru, dalam perjanjian lama ialah untuk sebagai bumbu, bahan pengawet, pakai untuk upacara korban sajian. Berarti saudaraku, pada pagi hari ini dalam pemakaian sajian kita selalu pakai garam, baik di dapur senantiasa. Seterusnya kita akan lihat di dalam Imamat pasal yang kedua ayat yang ke-13 dan juga dalam Yehezkel pasal yang ke-43 ayat yang ke-24 menunjukkan garam adalah bahan korban penting dalam agama orang Ibrani kuno. Dalam tiap-tiap persembahanmu yang berupa korban sajian, haruslah engkau bubuhi garam, janganlah engkau lalaikan garam perjanjian Allahmu dari korban sajianmu. Saudara, pada pagi hari ini kita melihat di dalam dua teks ini, di dalam Imamat pasal yang kedua ayat yang ke-13 dan dalam
Yehezkel pasal 43 ayat yang ke-24 menekankan mengenai kegunaan garam, yaitu tak istimewa di dalam pemakanan kita. Kalau kita melihat kembali kepada Yehezkel pasal 16 ayat yang ke-4, kelahiran seorang anak tidak dipotong pusatnya dan dibersihkan dengan air garam. Garam digunakan sebagai makna simbolik dengan gunakan secara luas dan sebagai macam arti di Israel kuno. Dalam kitab Bilangan dan dalam 2 Tawarik memperkenalkan makna sebagai simbolik pengesahan sesuatu persahabatan antara pihak. Itu sebabnya kita lihat di mana penyalaan guna garam dari Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Kita ada beberapa petikan ayat firman Tuhan di sini. Di dalam Injil kita boleh menemukan bahwa Yesus sendiri memanggil para muridnya sebagai garam dunia dengan menambahkan pertanyaan berikut, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Markus pasal yang kelima ayat yang ke-13. Saudara, mari kita lihat dari konteks ayat ini digunakan, ia menunjukkan kapasitas untuk memelihara kemurnian dan membersihkan sama seperti api yang membakar. Tidak ada kemurnian dan mengubahkan segala sesuatu, mencegah kerosakan dan menghentikan pembusukan dan memelihara segala sesuatu yang terkena dengan garam itu. Saudara, pada pagi hari ini, untuk secara implikasinya kita lihat kegunaan garam ini adalah untuk membersihkan, mencegahkan dari hati yang tidak baik. Dan Yesus sendiri mengundang para muridnya untuk memelihara niat baik dan menyedapkan hubungan positif mereka. Ini adalah tindakan Tuhan Yesus. Ia menggambarkan garam ini sebagai mengikatkan supaya mencegahkan community menjadi rosak, supaya community menjadi terpelihara dengan baik. Itu sebabnya kita lihat kegunaan garam, di mana Tuhan Yesus menceritakan mengenai muridnya mengenai garam ini. Seterusnya, bahagian yang kedua kita akan lihat di sini apa kata Alkitab tentang garam. Markus pasal yang ke-9 ayat yang ke-50, tanpa garam mustahil manusia boleh hidup normal. Dan kita akan lihat di sini bahwa Tuhan Yesus sendiri menekankan dalam Markus pasal yang ke-9 ayat yang ke-50 menekankan kegunaan garam itu. Ini adalah kata-kata simbolik. Tetapi kita akan lihat di dalam Ayub pasal yang ke-6 ayat yang ke-6, garam menambahkan kesedapan makanan. Untuk makanan ia menjadi sedap yang kita sudah pelihara ataupun kita rasakan di dalam kehidupan kita. Juga kita lihat di dalam Alkitab mengatakan membebaskan kita dari penyakit. Sewaktu kita menggunakan garam di dalam tubuh kita, penyakit akan dihilangkan ataupun dikurangkan. Dan juga kita lihat di sini menghilangkan racun dalam percairan ataupun dalam air. Digambarkan Roh Kudus untuk menghilangkan kuasa yang jahat. Ini disalahgunakan oleh beberapa orang yang tidak tanggung jawab, yang menggunakan garam ini supaya menghilangkan kejahatan. Tetapi kita lihat di sini Tuhan Yesus menekankan bahwa garam ini sebagai simbolik, dan garam memiliki makna spiritual dan mengandungi melawan kuasa jahat. Ini dari
tradisi orang Katolik. Tetapi kita lihat di sini sebagai panduan kita, saudara-saudara, ini sebagai dipakai oleh gereja Katolik pada kononnya ataupun pada dulunya. Dan yang kita lihat pada pagi hari ini, mari kita bersandar kepada firman Tuhan bahwa garam diperlukan dalam kehidupan kita. Dan dalam ayat firman Tuhan, garam dan terang itu akan bergabung untuk membersihkan, menerangi hidup kita. Itu sebabnya sekali lagi saya menekankan dari ayat firman Tuhan pada pagi hari ini, kita akan berpandu kepada firman Tuhan ini supaya kita tidak salah gunakan garam. Baik, kita lihat ada beberapa orang yang menaburkan garam di sepanjang jalan, di sekitar rumah, di mana-mana tempat untuk menjauhkan kuasa kegelapan. Tetapi waktu kita melihat kata-kata simbolik Tuhan Yesus di sini, Ia ingin supaya Roh Kudus di dalam hati kita menghancurkan kuasa-kuasa kegelapan. Itu sebabnya pada pagi hari ini dari pemulaan kita sudah melihat dari ayat firman Tuhan menekankan kegunaan garam dalam hidup kita. Begitu juga secara spiritual, bahwa garam yang dicontohi oleh Tuhan Yesus itu yaitu menghentikan pembusukan, memelihara segala sesuatu yang terkena dengan garam. Itu sebab Tuhan Yesus menceritakan mengenai menghentikan pembusukan dalam hubungan kita bersaudara ataupun segereja Tuhan. Pada pagi hari ini sekali lagi dalam dua bahagian ini saya ingin kongsi dengan kita supaya mari kita sama-sama kembali kepada firman Tuhan, bahwa dalam kata-kata simbolik baik pemakaian garam, air dan seterusnya, kita kembali kepada firman Tuhan sebagai tunjuk ajar kepada kita. Kepada kesimpulan dari ayat firman Tuhan ini, garam diistilahkan pembersihan. Garam membersihkan dalam tubuh kita, dan begitu juga secara spiritual. Garam dilambangkan kehadiran Tuhan Yesus dalam hidup kita, membersihkan hidup kita, dan begitu juga membekukan kehidupan yang tidak baik. Nah, itu sebabnya dalam ayat firman Tuhan ini semuanya adalah kata-kata simbolik dalam penggunaan garam. Baik di Israel kuno, baik di sekarang ini, kita akan melihat bahwa kita berpandu kepada Roh Kudus. Terima kasih. Ini sedikit dari ayat firman Tuhan yang ingin saya kongsi dengan kita. Baik kita lihat di sini bahwa apa kata Alkitab dan apa kegunaannya pada hari ini. Terima kasih, Tuhan memberkati. Puji Tuhan di atas firman Tuhan yang telah Bapak Pastor kita bawa untuk kita pada pagi hari ini, dan kita sangat bersyukur. Dan biarlah firman Tuhan yang dibawa oleh Bapak Pastor kita menjadi makanan rohani yang baik bagi kita, yang sentiasa menguatkan kita di dalam iman.
Dan sebelum kita menutup ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa bersama-sama menyerahkan beberapa perkara doa kepada Tuhan. Kiranya Tuhan terus menyertai dan memberkati kita setiap hari di dalam apa juga yang kita hadapi pada saat ini. Kita ketahui bahwa terlalu banyak masalah, pergumulan, sakit penyakit yang kita hadapi, dan biarlah semuanya kita serahkan di dalam tangan Tuhan, dan biarlah Tuhan yang campur tangan di dalam semuanya. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Bapa kami yang di surga, sekali lagi kami datang menghadap Engkau Tuhan Yesus, karena kami tahu bahwa Engkau Tuhan yang sangat baik. Hanya padamu Tuhan kami datang menyerahkan semuanya. Terima kasih Tuhan di atas firman-Mu yang telah dibawa oleh Bapak Pasta pada kami pada pagi hari ini ya Tuhan Yesus. Kiranya firman-Mu Tuhan menjadi berkat yang baik dalam hidup kami, menjadi pelita yang sentiasa menerangi jalan hidup kami ya Tuhan Yesus. Berkati jemaat-jemaat Tuhan yang ada pada saat ini juga Tuhan, mungkin ada di kalangan kami yang dalam kelemahan tubuh Tuhan, mari Engkau jamah sembuhkan dengan kuasa darah-Mu. Begitu juga yang dalam pergumulan masalah juga Tuhan, mari Engkau berikan mereka sukacita dan damai-Mu ya Tuhan Yesus. Pimpin mereka Tuhan, kuatkan mereka juga Tuhan Yesus dalam apa juga yang kami hadapi Tuhan. Biarlah semuanya kami serahkan di dalam tangan-Mu ya Bapa. Begitu juga Tuhan Yesus, apapun yang kami lakukan pada hari-hari yang seterusnya Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Kiranya Engkau yang memimpin dan menyertai kami, dan kuatkan kami senantiasa di dalam apapun yang kami hadapi Tuhan. Terima kasih Bapa, haleluya, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.